Luk 9 itu bisa sempana, bisa buto ijo, bisa kidang mas. Tapi lihat rincikannya, dia ada. Karena begini sahabat pusaka Jawa, ketika memaknai atau menamai sebuah pusaka, kurang satu ricikan aja beda nama. Sering terjadi. Kayak kemarin Mundarang dengan Mesem. Terus Carita Keprabon dengan Sabuk Inten. Sama-sama luk sebelah. Parung Sari dan Sengkelat. Karena beda tipis, beti antara lambe gajahnya 1, Sengkelat, lambe gajah 2, Parung Sari. Cuman kadang orang kasat mata porot, luk 13, ke lambe kacang Sengkelat. Padahal para nangis lagu loro Parung Sari. Ricikan, makanya saya di sini bicara sesuai pakem saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Semangat ya Mas Yudi? Tetap semangat. Siap. Semangat mengedukasi sahabat milenial di seluruh Nusantara maupun di seluruh dunia. Karena tayangan kita sudah mendapatkan banyak respon dari warganet Nusantara, terutama banyak yang inbox langsung ke saya, Mas Yudi. Alhamdulillah. Mereka, Mas, saya mau tanya ini dapur apa? Karena nomor handphone saya ada di atas profil saya. Nomor handphone saya itu nomor WA saya. Silakan Anda bertanya, tapi lihat-lihat waktu ya. Kadang ada yang nggak lihat-lihat waktu, jam 3 malam, jam 2 malam nanya, aduh nggak saya balas, sudah saya buka WA-nya ya. Nanti ngobrol, aduh, oke lah, nanti waktu-waktu pasti akan insya Allah saya balas, tapi ya kita sama-sama mengerti lah ya dengan kesibukan masing-masing. Insya Allah saya bahas. Karena ada yang pemula generasi milenial, ada yang pemula tapi sudah cukup umur. Ya nggak apa-apa. Artinya ada respon positif dari rekan-rekan sahabat pusaka Jawa di Nusantara ini untuk mulai tertanam rasa cinta kepada Tosanaji. Ya sahabat pusaka Jawa, seperti biasa, kita masih bersama dengan sahabat saya, Mas Yudi Herdian, dari kolektor dari Tegal. Kali ini Mas Yudi membawa satu bilah pusaka. Berdapur apa Mas Yudi? Berluk berapa deh, nanti kita bahas. Kalau dapurnya saya nggak tahu, tapi kalau looknya kayaknya look 7 deh. Luk berapa? 9, sorry. Luk 9, Luk 9 itu bisa sempana, bisa buto ijo, bisa kidang mas. Tapi lihat rincikannya, dia ada. Karena begini sahabat pusaka Jawa, ketika memaknai atau menamai sebuah pusaka, kurang satu ricikan aja beda nama. Sering terjadi. Kayak kemarin Mundarang dengan Mesem. Terus Carita Keprabon dengan Sabuk Inten. Sama-sama luk sebelah. Parung Sari dan Sengkelat. Karena beda tipis, beti antara lambe gajahnya 1, Sengkelat, lambe gajah 2, Parung Sari. Cuman kadang orang kasat mata porot, luk 13, ke lambe kacang Sengkelat. Padahal para nangis lagu loro Parung Sari. Ricikan, makanya saya di sini bicara sesuai pakem saja. Kalau umumnya sahabat pusaka Jawa punya argumentasi, tontonan ini adalah hanya hiburan, tidak untuk diperdebatkan. Tapi apapun pendapat saudara tetap saya hargai. Karena saya juga secara umur masih newbie. Nyubit atau nyubi? Udah bisa nyubit ya? Nyubi tapi udah bisa nyubit. Ya oke. Kita lihat ya sahabat pusaka Jawa. Mas Yudi berarti ini masih bingung menamain dapurnya? Betul. Oke, kita akan memberikan sekedar apa yang saya tahu dan apa yang ada di pakem buku ya Mas Yudi ya. Jadi kita di sini harus dibuka dulu. Ketika kita mau, ini bahasanya discuss. Jadi umumnya Mas Yudi punya tanggapan, ini dapurnya ini loh, Mas. Ini katakan ini dapur A. Setelah saya bedar di sini, ternyata ini adalah dapur B. Oke. Kalau secara ini, jadi keris saya ini saya lihat-lihat ya di buku, tapi nggak tahu masalah ricikan yang secara mendetail saya kurang paham. Siap. Jadi ada beberapa macam dapur yang agak memper dengan ini.
Kidang Mas. Kidang Mas. Oke, sepakat. Tapi nggak tahu ini barangkali ada perubahan atau kita sama-sama sepakat juga nggak tahu ya, karena untuk lebih detailnya kita coba tanyakan sama pakarnya. Ya enggak lah. Ya kan? Pakar sih tidak, cuman kalau saya ketika mau membabar satu bilah pusaka, kitab saya buka. Gitu. Katakan tadi Kidang Mas, kita tulis Kidang Mas, rincikannya apa saja. Yeah. Kidang Mas, katakan ya gandik polos, ya kan? Dia memakai Kidang Mas, kita bicara Kidang Mas ya. Kidang Mas gandik polos, look 9, ya kan? Terus Serawean. kebetulan saya ada Kidang Mas. Kidang Mas itu tidak pakai serawean, tapi pakai greneng. Ya, nanti tak babar di situ. Tak review, tak deketin. Kalau buta ijo hampir sama, mirip. Tapi buta ijo ada versi 2, ada yang sokokan 2 dan ada yang polos seperti Kidang Mas. Gandik polos begini ya. Nanti kalau nggak dibuka full, Mas itu udah dibuka kok dibuka. Ada yang protes. Saya buka dulu lah. Oke ya. Oke. Ini punya Mas Yudi. Nah, ini kita bicara Kidang Mas. Punya saya. Gandik polos, pejetan, tikel alis. Ya. Greneng, tidak ada serawean. Di sini tidak ada serawean. Serawean itu garis yang ke sini, Mas. Ada kayak list lah ya. Tapi ini nggak ada, ini Kidang Mas. Looknya look 9. Oke ya, saya tidak bicara pamor karena yang dibaper bukan punya saya, nanti punya Mas Yudi. Oke. Nah, ini untuk Mas Yudi. Sebelum saya buka pusakanya Mas Yudi, ini kita bahas biasa. Kita bahas warongkonya dulu. Ya Mas Yudi ya. Ini Mas Yudi aja, coba ini bahannya kayu apa? Kalau saya lihat yang pasti bukan bambu deh. Monggo aja pakarnya. Ini monggo. Ini kutip Brangah, sahabat pusaka Jawa ya. Ini Brangah. Berarti Jogja ini. Brangah. Kayunya harum seperti badan saya. Aduh. Ini Brangah. Bahannya Katimoho ya? Cendana. Maaf, ini cendana tim-tim kok Katimoho karena saya lihat pimpinan tadi udah cium. Ini cendana sahabat. Cendana itu punya nilai lebih di antara kayu-kayu yang lain. Kalau sekarang mungkin bikin baru ya. Bikin baru mungkin ada yang bisa 2,5 juta. Rangkane tok 2,5 juta, jangan nawar bilanya. Ya, kita fix ya. Nah, ini handle-nya ini nunggak semi Jawa Timuran. Nah, ini orang Jawa Timur pasti paham ini. Nah, ini jenisnya nunggak semi tapi Jawa Timuran. Mendaknya bejen. Biasanya berlian coba. Oh enggak. Melasi. Blewah, ini blewah. Ini pelisiran. Blewah pelisiran, motif pendoknya kuningan lamen tebel. Kuningan sendiri tebelnya masing-masing, ada yang 0,5, 0,25, ini tebel sekali. Jadi kalau sahabat pusaka Jawa punya pusaka kelanganan, mending dikasih yang bagus sekalian biar memprotek dari pecahnya, kadang jatuh ya. Tapi kalau ini agak tebal kan agak safety. Oke. Kemudian sudah ya, ini sudah tak babar semua, kita buka. Nah, ini dia. Hai. Wih, pamor miring Sri. Ini Mas Yudi, aduh kayak mules ya. Punya barang istimewa. Saya bilang kenapa istimewa? Karena ini pamornya ron genderu sinebit. Ron genderu sinebit. Iya. Apa ya? Iya. Ron genderu sinebit ya. Jadi intinya bahasanya ini daun genderu yang disobek. Ya, saya tidak bahas tuah dulu, kita bahas pucukan bilahnya. Ini anggoboh kopong, anggabah kopong, tidak kayak nyujen, oke ya. Kemudian gonjonya wuwung, oke. Besinya terkesan basah, pamornya kalem dan ngambang. Terus ini
gonjonya sirah cecak dan ininya adalah sedang, pendek nggak begitu panjang. Kalau dilihat dari ricikan begini dan material besi seperti ini dan looknya juga kelihatannya agak kayak gini, ini estimasi mungkin Demak. Estimasi Tangguh Demak, sahabat Pusaka Jawa ini. Ini pamornya miring ya. Pamor miring sendiri adalah pamor rekan ya, yang disusun oleh empunya secara sengaja karena dipesan. Ya kan? Pamor miring, dan pamor miring termasuk pamor pemilih, tidak semua orang bisa memiliki. Khusus Mas Yudi sing duwe anak buah. Lah, pamor ini kan ini Mas Yudi ini Tajabar ya, Luk 9 itu adalah agar perlambang dari Luk 9 ya, filosofinya adalah Luk 9 agar apa yang diperintahkan bahwa oleh dia, berarti kan dia mempunyai anak buah. Bawahan akan nurut dan punya wibawa besar kalau Luk 9. Sedangkan pamor dari Ron Genderu juga sama maknanya, adalah untuk kewibawaan. Jadi ini sebenarnya ini matching atau ngepas antara Luk dengan pamor. Adalah untuk kewibawaan, agar mempunyai satu karisma yang besar di masyarakat ataupun ketika dia jadi seorang pemimpin, dia akan ditakuti atau dihormati tanpa harus dipaksa. Gitu, karena karisma itu tidak kadang ada karisma yang dari lahir, Mas Yudi. Kayak Pak Karno. Pak Karno dari kecil sudah mempunyai karisma, itu udah bawaan. Tapi ada karisma yang tempelan karena dia membawa sifat kandel seperti tosanati atau jimat, akhirnya orang itu kayak kelihatan berwibawanya, genipan utang bisungan aja mudin ki wong iki. Utang sungkan ya? Iya, aduh kayak utang sungkan kayak jebule masa nyekel iki. Akeh sing utang ora dibayar ya? Aduh, akhirnya segen lah, cuma bayar segen lah dadine. Iya, paling orang bayar segen gitu. Jadi kabur sih kayaknya. Ya, nah tadi kan saya bahas tentang Mas Yudi kan bingung penamaan. Oke, kita fair-fairan. Tadi sudah bahas tentang Kidang Mas. Kalau saya lebih setujunya ini adalah buta ijo. Walaupun buta ijo ada versi 2, yang sokokan 2 di sini ada. Tapi ini kenapa dibilang buta ijo? Karena ini ada serawean, sahabat Pusaka Jawa. Ini di sini ini ada serawean dan ini tidak memakai greneng, polos, gandiknya kayak gini, pejetan tikel alis. Jadi Luk 9. Nah, kalau Kidang Mas yang saya punya, ini Kidang Mas. Kalau sahabat Pusaka Jawa sekilas mungkin tidak akan bisa membedakan. Benar nggak Mas Yudi? Iya, betul. Kalau tidak secara detail, hampir sama. Tapi ini greneng, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada grenengnya. Kalau ini polos dan ini tidak ada seraweannya, sama-sama Luk 9. Kalau dimiringin sama. Benar nggak? Iya. Kalau berdasarkan ricikan pakem keris, Mas Yudi berarti ikutnya buto ijo, dan buto ijo termasuk dapur langka. Bersyukur Mas Yudi. Alhamdulillah. Walaupun dulu buto ijo dipakai oleh para prajurit. Jahat ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan langka. Itu ya. Dan di samping dapur langka juga pamornya pamor istimewa, pamor miring yang memang punya nilai lebih daripada pamor melumah. Ini pamor Ron Genderu adalah pamor miring atau pamor yang pemilih. Tidak semua orang sembarang. Biasanya kan saya sering bahas pamor tiban dan pamor melumah yang semua orang bisa memiliki. Kadang ada, Mas Yudi mungkin punya pengalaman kali ya, ketika punya keris yang dapur miring, terus pamor miring akhirnya ada yang nggak kuat dibalikin. Ada nggak? Ada. Siapa? Coba cerita. Ada, dulu pernah ada teman. Jadi kebetulan dia dekat sama saya. Dekat, terus dia pengen nyoba. Namanya keris kayak apa sih? Siap. Saya pengen punya. Siap. Nah, terus kemudian kalau pengen punya, beli, saya bilang kayak gitu. Cerdas. Daripada nyilih orang balik. Daripada nyilih. Enggak, saya mau ngecek dulu. Ya udah gini, terserah, ambil pusakanya. Siap. Nah, kebetulan memang udah saya anggap saudara juga ya. Udah. Terpercayalah amanah. Kemudian dia memilih ini. Om, saya pinjam ini dulu ya Om.
nanti saya lihat gimana reaksinya. Oh ya silakan. Lah setelah itu dibawalah keris ini sama teman saya. Jadi kira-kira 1 hari Enggak lama. ambil siang, malam dia sudah telepon. Gimana? Om, ini kok perasaan saya nggak enak. Durung mangan dia ngeli gitu. Saya bilang kayak gitu. Kamu cuman makan mie ayam tadi. Perutnya kembung. Terus habis itu, enggak, tapi beda ini. Udah itu hanya perasaan, sugestimu aja. Udah. Iya. Nggak apa-apa. Terus? Bukan dari keris. Ternyata bener. Malamnya nggak bisa tidur. Jadi saya nggak tahu dia mimpi apa sih atau apa gitu. Pokoknya intinya malam-malam itu tengah hari telepon lagi sama saya. Saya pada saat itu saya sudah tidur ya. Ayo, bising juga lama-lama ditelepon kayak gitu, siapa sih, penasaran. Saya angkat, ternyata dia kayak gini. Iya, terus? Lah siapa? Malam-malam mau bukain pintu, mau datang ke rumah saya, udah nggak usah lah, bahaya, nggak usah ke rumah saya dulu. Nah, udah biarin sana, besok gampang lah. Iya, terus? Setelah besok paginya saya kebetulan ada kerjaan. Dia datang ke rumah, sepi, nggak ada orang. Ya udah, akhirnya dia bawa pulang lagi. Bingung dia. Akhirnya nginep lagi di sana. Setelah nginap, ya, habis itu telepon sorenya sama, Om, ini kerisnya saya mau kembalikan. Kenapa? Emang kembalikan? Ya aku tadi udah ke rumah, tapi nggak ada, istri nggak ada, anak juga sekolah kan, nggak ada yang bisa dititipin. Terus akhirnya saya bawa pulang lagi. Ya udah, kebetulan akhirnya 2 hari di sana. Dia resah dan gelisah kayak lagunya Obi Mesah. Menunggu di sini. Ternyata ada semut-semutnya. Iya. Terus? Nah, itu. Akhirnya setelah itu paginya baru dikembalikan. Dia cerita nggak tahu bener atau enggak, pokoknya intinya dia nggak sanggup. Pegang keris ini, intinya nggak inilah, nggak bisa. Terus akhirnya kembalikan lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah dia udah nggak mikirin keris lagi. Itu keris apa yang Yang ini. Oh, pantes. Oke. Jadi gini, ini sekedar masukan, tapi kalau Mas Yudi mau GR silakan, nggak GR ya memang miliknya dia, bukan milik saya. Keris ini kan memang pemilih, ya. Kedua, kalau berarti keris dengan dapur Luk 9 itu cocoknya adalah untuk orang-orang yang berjiwa besar atau pemimpin. Istilahnya memang diharapkan Luk 9 itu melambangkan agar bawahannya itu nurut lah ya. Entah itu istrinya atau apanya lah, ya kan, seperti itu yang bisa. Anak-anaknya nurut sama saya. Anak-anaknya nurut. Terus kedua, di samping ini kan pamornya Ron Gendul Sinebit ya. Ron Gendul Sinebit itu kalau bicara ini Parisawuli saya agak kurang setuju, karena kalau Parisawuli kan agak kecil dari bawahnya. Nah kalau ini kan ini yang nggak boleh di sininya nih. Ini lebar. Kalaupun di atas ini agak terus mengecil itu karena korosi. Dan pasti ada wengkonnya ini. Ini bekasnya wengkonnya ada ya? Ada. Dulu kayaknya ada. Nah, karena kalau untuk dapur pamur miring pasti dia dibikin wengkon. Tapi karena ini wengkonnya karena sudah lama, jadi udah terkikis. Tapi saya lihat ini ada nih di sini nih. Ini bekas wengkonnya ada. Jadi saya lebih cenderung ini kepada Ron Genderu Sinebit atau pohon daun genderu yang disobek-sobek kayak gitu. Ya, jadi ini memang pemilih. Jadi memang tidak sembarang orang, dan saya pun tadi Mas Yudi ketika saya bilang pemilih punya cerita nggak menambahkan. Ya, menambahkan. Saya punya teman namanya Asrul. Oh iya, Mas Asrul. Iya. Ini kalau Mas Asrul lihat nih, iya. dia ngebet punya padar ya, kalau nggak salah. Pedang kalau nggak salah. Ngebet, udah dikasih pinjam sampai balikin. Nggak kuat. Wah, pokoknya ceritanya macam-macam. Saya ketawa-ketawa makanya loh. Dia kan Asrul kan main beras ya. Padahal dulu masih di Bulog kok. Padahal ini cocok buat saya. Oh, ora cocok, orang percaya. Ya wis gawanan mono, bolak-balik ora lah apes boy nyong ye. Ya memang begitu. Jadi memang ada
ya orang hidup begini. Ini namanya intermezzo, sahabat Pusaka Jawa. Kalau cuman saya selalu mengedepankan kepada husnudon ketika kita mengkoleksi sebuah pusaka, Anda kenali dulu jenisnya, besinya, material besinya, warongkonya, dan Anda akan lebih cinta. Setelah nanti ternyata di dalamnya ada sesuatu yang spesial, bonus itu mah. Karena nanti kalau saudara akan berniat untuk investasi ya, antikan itu menjanjikan. Karena nominalnya jauh sekali daripada deposito. Deposito katakan punya cepek tiau 100 juta, ditabung 6 bulan atau 3 bulan, ketahuan bunganya segitu. Main saham naik turun fluktuatif, jeblos ring. Kalau main antikan long time, jangka waktunya lama, tapi ngeblow up. Tapi ya tadi, kalau mau main antikan saving dulu. Jangan sampai duit buat belanja, buat beli antik itu tukaran karo bojone. Bener nggak Mas Yudi? Duit lebih yang tidak mengganggu cash flow. Bener Mas Yudi? Karena antikan itu kalau sudah tahu lubangnya jualnya enak. Tapi kalau nggak tahu lubangnya nyungsep kamu. Sing ana didol malah digratis. Nah ya kan, buat kamu lah saking sebel, hitung-hitung hilang duit pirang juta ya kan. Seperti itu. Dulu saya waktu koleksi, ini cerita ya. Saya dengan istri, ayah beli keris mulu buat apa? Saya bilang investasi. Investasi pada satu titik saya tahun 2000 berapa ya? Saya sudah di Slawi. Sekitar berapa tahun saya sudah di Slawi? Mungkin sekitar 6 tahunan kali ya. Saya memulai satu titik nadir. Di mana ekonomi saya terpuruk karena pada saat itu saya hampir hutang 1 M lebih. Lumayan. Hutang saya 1 M lebih, hampir 1 M lebih lah. Terus kemudian saya terpuruk untuk mikiri Kanjeng Mas BRI, Kanjeng Kiai BRI, dan Kanjeng BRI, bank-bank yang lainnya. Belum setoran mobil dan belum yang lain ya, belum karyawan, banyak. Kemudian saya ditanyakan sama teman saya yang sekarang dekat dengan saya, ya hampir kayak saudara lah. Namanya Pak Yusuf. Yusuf Agung. Dia orang Tenglang, orang Cina, Kalimantan. Terus bilang, Pak Ketua, dia manggil saya Ketua karena dulu saya Ketua Paguyuban Ruko sini. Ada nggak sesuatu barang yang bisa dijual untuk menstabilkan ekonominya? Apa sih saya bilang? Tanah saya ada di Lampung, di Brebes pun ada, tapi nggak seberapa. Kebetulan kan keris saya tak pajang di toko semua, di bawah semua. Jadi kalau orang ruko dulu tahu toko yang ada kerisnya toko saya. Malah ada orang yang bilang ke saya, itu toko kamu sepi gara-gara keris, katanya. Itu harus dibuangin. Dalam hati saya, itu keris kamu nggak tahu saya belanja keris 1 biji berapa juta. Ada yang berapa juta, ada yang gotiau, ada yang satiau, ada yang 5 juta, ada yang berapa, notiau, lebih ya. Kalau dibuang pada wong edan mau mangan tempolong, udah gitu. Kalau keris bisa dijual nggak? Ini tak cerita ya. Ini saya buat pembelajaran sahabat milenial dan teman-teman yang lain. Bisa. Kenapa tidak dijual? Saya sayang banget. Karena memang saya niatnya tidak menjual. Karena waktu itu udah ratusan saya. Udah ratusan banyak. Dijual. Barulah saya dijual. Saya langsung main online. Saya kenal Facebook itu baru kemarin-kemarin. Saya main online, terus tak jual. Langsung saya upload sambur, sampai sekarang keenakan. Dulu isi saya ngamuk-ngamuk. Ngetokna duit orang rasan badine saya, iki wis rasan badine menang, tuku keris saya menang. Jadi itu sahabat Pusaka Jawa, itu adalah, tapi sahabat Pusaka Jawa ketika Anda mengkoleksi, maka Anda bergaulan dengan komunitas ya. Agar untuk mempermudah ketika Anda akan mengalihrawatkan atau memaharkan, bahasanya kalau di pusaka itu memaharkan, tidak menjual, karena ada adabnya lah, ada tata keramanya seperti itu. Jadi akhirnya sampai sekarang pun saya jadi tadinya statusnya kolektor, sekarang jadi kolektor. Syukur-syukur Mas Yudi kolektor aja, jadi belinya sama saya. Tapi memang saya Mas Yudi untuk menjual keris jarang ke orang Tegal, karena saya lebih senang main di luar, dalam arti untuk wilayah Tegal biar teman-teman lah pangsa pasarnya. Seperti itu, biar tidak rayahan, karena Tegal kan tahu sendiri wilayahnya cuma segitu, kok rayahan akhirnya tukaran. Seperti itu. Nah, jadi tadi Mas Yudi, saya sekedar memberitahu, ini kidang emas, ini buta hijau.
Nah, Mas Yudi mau beralih yang kemana silahkan. Kalau selama ini kan Mas Yudi bilang ini Kidang Mas. Kalau saya bilang ini kalau ya, tapi ini ikutnya kalau berdasarkan pakem ini buta ijo. Sama-sama Luk 9, makanya kalau orang yang kurang teliti di pusaka harus teliti. Apalagi akan menjadikan pusaka kelangenan kalau salah ngomong nanti getun. Saya nyari ini Kidang Mas kolik olihe, tapi untungnya ini dapur langka. Kedua untungnya lagi pamor miring yang punya nilai lebih daripada pamor melumah. Ya. Yang nggak muni 2 juta tapi total yang nyong. Ya, 2 juta total ya. Jauh tak tawani 3 juta Mas Yudi ditelepas. Mau nomor Mas Yudi tak ada. Lewat saya kena calo. Mau lewat saya, mau lewat Mas Yudi langsung. Ya Mas Yudi karena bisa 2 juta ditotol, rangkanya bebis larang. Rangkanya aja ini sendana, kalau baru bisa 2,5 sampai 3 juta. Ya kan? Belum mendake, belum mendele, bilai direktur, kita kan gratis. Itu saya ajarin sahabat pusaka Jawa ngereng-ngereng keris, nganyang keris. Itu serangkane regan semen-semen nganyang orang tuku rangkane tok bilai gratis itu kan, kalau enggak bilanya aja yang segini. Ya sahabat pusaka Jawa, ini ilmu, ini manajemen bisnis. Manajemen investasi di Tosanaji. Ya, saya tadi cerita flashback kenapa saya juga survive sampai sekarang. Di samping saya jualan pusaka, saya juga ada usaha di toko jam tangan, terus kedua dikit-dikit saya main proyek Mas Yudi. Alhamdulillah. Terus kebetulan dipercaya untuk mengelola satu minimarket miliknya guru saya di pondok pesantren. Ya yang penting berkah lah. Mudah-mudahan saya juga ketika mau bikin channel ini saya ngobrol sama guru saya. Terus ada yang ini Mas O, ya ada, saya bilang gitu. Kadang beliau datang ke toko pernah, ini buat apa Mas O? Saya bilang ini buat pameran sama dijual. Aduh, gue salah ngomong repot ini. Ini buat penghasilan. Nah, ini ngajinya sampai di mana? Saya malah kan seperti itu ya. Saya bilang ini kan tak pamerin, beliau datang ke toko, buka-buka bilah saya. Kebetulan dia ulama besar. Terus ini buat apa Mas O? Aku bilang ini pertanyaan menjambak ini. Menjambak apa menjebak ya? Ini buat dijual sama buat pameran. Oh iya. Ada yang beli ada. Yang beli berapa? Ya ada yang 6 juta, ada yang 7 juta. Oh iya. Kemarin juga nanya, laku Mas Oma. Alhamdulillah. Tadi kan sebelum saya ini kan saya di pondok ya tadi Mas Yudi. Saya sama beliau lagi ngobrol karena kita lagi ada perluasan area untuk minimarket. Oke sahabat pusaka Jawa, jadi ini saya kasih nama buta ijo. Kalau jenengan nanti kurang kan kita sudah lihat tadi di buku ya. Perbedaan buta ijo dan Kidang Mas. Perbedaannya sangat tipis di serawean dan greneng. Kalau Kidang Mas tidak ada seraweannya, memakai greneng. Kalau buta ijo itu tidak memakai greneng, ada serawean. Walaupun di buta ijo ada yang sokokan 2 kayak mundarang. Mundarang atau mendarang juga ada yang polos dan ada yang sokokan 2. Tapi di antara sokokan 2 dan yang tidak pakai sokokan itu pasti ada perbedaan yang serawean dan itu. Oke sahabat pusaka Jawa, ya dari sini saya kira sahabat pusaka Jawa sudah mengetahui ternyata kerisnya Mas Yudi bagus-bagus. Saya juga nanti mudah-mudahan bisa kecipratan lah ya, dapat pusaka bagus-bagus dari Mas Yudi. Amin. Saya nanti pengen mereview. Padahal punyaan Mas Oo ini sendiri lebih top ini sebenarnya. Enggak. Saya senangnya merendah ya. Memang bagus kok senangnya ya. Jadi orang lain biar mumbul saya ngobar kuwi tidak apa. Oh saya pamor rakyat jenengan pamor ningrat. Enggak, bukan. Mas Yudi, saya mau tanya, benar tidak ada jargon edan keris angel tambane? Iya memang betul. Betul ya? Betul. Edan rondo tinggal di bojol. Milih edan rondo apa edan keris Mas? Saya nggak berani ngomong itu, saya sudah pernah dua-duanya. Dua-duanya, oke. Oke sahabat pusaka Jawa, karena ada dapur yang pernah saya babar yaitu dapur Sepang khusus buat poligami. Ya bagi para pencinta wanita. Ya, oke dari saya itu saja. Tanpa basa-basi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu.